Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Siti Rahmah dengan NIM 0603523045. Yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tokoh filsafat Romawi Epicurus. Epicurus dilahirkan di sebuah pemukiman orang Athena di Pulau Samos pada Februari 341 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Neokles, salah satu dari 2000 warga Athena yang dikirim ke pulau tersebut pada tahun 352 sebelum Masehi. Epicurus meninggal secara perlahan dan menyakitkan pada tahun 270 sebelum Masehi saat ia berumur 72 tahun akibat batu saluran kemih. Pendidikan dan karir Epicurus. Saat masih kecil, Epicurus memperoleh pendidikan seperti anak lelaki Yunani kuno lainnya. Menurut Norman Wentworth DeWitt, kemungkinan besar ia telah dibekali pelatihan dalam bidang geometri, dialektika, dan retorika. Epicurus pernah belajar dari seorang tokoh Platonis dari Samos yang bernama Pamphilus, kemungkinan selama sekitar 4 tahun. Pada saat ia umur 18 tahun, ia dipanggil untuk mengikuti wajib militer selama 2 tahun di Athena. Pada kisaran tahun 311 sebelum Masehi, ketika Epicurus berumur sekitar 30 tahun, ia mulai mengajar di Mitilene. Pada masa ini, Zeno dari Kition, yang merupakan pendiri aliran Stoicisme, tiba di Athena saat berumur sekitar 21 tahun. Walaupun tulisan-tulisan yang dibuat pada masa berikutnya, seperti tulisan orator Romawi Cicero pada abad pertama sebelum Masehi, menggambarkan Epikureanisme dan Stoicisme sebagai dua aliran yang saling bermusuhan, persaingan ini tampaknya baru muncul belakangan dan bukan pada masa kehidupan Epicurus. Ajaran Epicurus mengakibatkan keresahan di Mitilene sehingga ia terpaksa pergi pada tahun 310 sebelum Masehi. Pemikiran Epicurus. 1. Epistemologi. Epicurus menyatakan bahwa indera tidak pernah memperdaya manusia, tetapi indera bisa disalah tafsirkan oleh budi. Epicurus berpandangan bahwa tujuan segala pengetahuan adalah untuk membantu manusia mencapai ataraksia, yaitu suatu keadaan ketika seseorang sepenuhnya bebas dari segala rasa penyesalan, takut, atau cemas. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan tidak melekat dari lahir. Epicurus juga berpandangan bahwa orang perlu menerima kebenaran dari hal-hal yang ia persepsikan demi kesehatan moral dan spiritualnya. 2. Etika. Ia berpendapat bahwa sebagian besar dari penderitaan yang dialami manusia disebabkan oleh ketakutan yang tidak rasional akan kematian, azab, dan penghukuman di akhirat. Dalam surat kepada Menoikeus, Epicurus menjelaskan orang mencari kekayaan dan kekuatan akibat ketakutan-ketakutan ini dengan keyakinan bahwa uang, martabat, atau kuasa politik akan menyelamatkan mereka dari kematian. 3. Fisika. Epicurus mengajarkan bahwa pergerakan atom itu tetap, abadi, dan juga tanpa awal ataupun akhir. Ia meyakini bahwa terdapat dua macam pergerakan atom dan pergerakan benda tampak. Keduanya merupakan pergerakan yang nyata dan bukan ilusi. Demokritos menggambarkan atom sebagai sesuatu yang bergerak secara abadi, tetapi juga selalu terbang melalui ruang serta saling bertubrukan bersatu dan berpisah. 4. Teologi. Epicurus menentang kepercayaan orang Yunani pada masa itu, bahwa para dewa adalah sosok antropomorfik yang berjalan di bumi layaknya manusia biasa, mempunyai anak di luar nikah dari hubungan dengan manusia atau saling bermusuhan. Ia justru mengajarkan bahwa para dewa sempurna secara moral, tetapi merupakan sosok yang terpisah dan tidak bergerak di wilayah terpencil di ruang angkasa. Maka dari itu, Epicurus menentang gagasan bahwa para dewa ikut campur dalam urusan manusia. 5. Politik. Epicurus juga mengembangkan gagasan mengenai keadilan sebagai kontrak sosial. Manusia membentuk masyarakat agar terlepas dari mara bahaya yang dihadapi jika hidup dalam keadilan prasosial, seperti kelaparan atau serangan binatang buas.
Walaupun begitu, agar masyarakatnya tetap tertib dan rakyatnya bisa hidup tanpa rasa takut, diperlukan aturan yang menentukan cara memperlakukan satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai tokoh filsafat Romawi Epikuros. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Suci Prameswari dengan NIM 0603523030. Di sini saya akan menjelaskan filsafat Romawi Zeno. Zeno lahir di Elea sekitar tahun 490 sebelum Masehi saat permulaan perang Persia, sebuah konflik besar antara timur dan barat. Ia juga merupakan salah satu anggota mazhab Elea yang terkenal. Ia adalah pengikut sekaligus murid setia Parmenides. Ia pernah diajak melakukan kunjungan ke Athena. Sebagaimana gurunya, ia ikut serta dalam peraturan politik kota Elea. Paradoks Zeno. Paradoks pluralitas. Argumen sama dan berbeda. Dalam dua hal seharusnya hanya memiliki salah satu sifat atau kualitas yang sama. Namun apabila keduanya benar-benar memiliki banyak sifat atau kualitas sama, maka keduanya pastilah benar. Jenis yang sama, dan oleh karena itu hal tersebut bukanlah pluralitas melainkan keduanya adalah satu. Argumen besar dan kecil. Apabila terdapat pluralitas, maka harusnya terdiri dari bagian-bagian yang bukan dari pluralitas itu sendiri. Namun, hal-hal yang bukan pluralitas sendiri tidak memiliki ukuran karena apabila mereka akan dibagi menjadi beberapa bagian yang secara tidak langsung menghilangkan pluralitas itu sendiri karena bagian-bagian tersebut merupakan bagian dari satu kesatuan yang satu. Argumen terbatas dan tidak terbatas. Dalam argumen ini, Zeno mengungkapkan bahwa dalam suatu hal pasti ada jumlah dari banyak hal sehingga menyebabkan terbatas. Namun, apabila ada banyak hal, katakanlah dua hal saja, maka kedua hal tersebut harus berbeda, dan untuk membuatnya berbeda maka diperlukan hal ketiga untuk memisahkan kedua hal tersebut, sehingga menjadikan jumlah menjadi tiga hal, dan kemudian seterusnya bertambah menjadi banyak hal, dikarenakan banyaknya hal-hal untuk memisahkan hal-hal yang awalnya hanya dua hal tersebut sehingga menyebabkan tidak terbatas. Paradoks gerak. Dalam menantang adanya gerakan, Zeno memberikan 4 argumen antara lain. Dikotomi. Contohnya, apabila tujuannya adalah 1 meter jaraknya, maka pelari harus menempuh setengah meter. Kemudian setelah sampai di tengah, ia harus menempuh 1/4 meter, dan kemudian 1/8 meter, hingga seterusnya secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan akan selalu adanya dikotomi yang menyebabkan jumlah sebenarnya tidak terbatas. Singkatnya, setiap jarak satu pasti ada setengah jarak, kemudian akan selalu ada jumlah tak terbatas lagi dari setengah jarak. Kemudian mustahil untuk mencapai sepenuhnya hal-hal yang tak terbatas ini dalam waktu yang sebenarnya terbatas. Dan terakhir, mustahil untuk melangkah karena setiap jarak langkah akan selalu ada setengah jarak langkah, dan seterusnya dibagi setengah jarak. Paradoks gerak. Achilles. Bercerita tentang Achilles yang merupakan seorang pelari purbakala tercepat yang berlomba untuk menangkap seekor kura-kura yang perlahan menjauh dari Achilles. Kedua bergerak pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang konstan. Untuk menangkap kura-kura, maka Achilles perlu mencapai tempat di mana kura-kura saat ini. Namun, saat Achilles sampai di sana, kura-kura tersebut sudah melangkah ke tempat yang baru. Kemudian, Achilles menuju ke tempat yang baru tersebut, namun ternyata kura-kura tersebut sudah pindah tempat lagi, dan seterusnya hingga menurut Zeno, Achilles tidak akan pernah menangkap kura-kura tersebut. Menurut Zeno, siapapun yang percaya Achilles akan berhasil menangkap kura-kura dan percaya bahwa gerakan secara fisik dimungkinkan adalah korban ilusi. Argumen sekilas mirip dengan argumen dikotomi, namun terdapat perbedaannya, yaitu argumen dikotomi berbasis pada kemustahilan dalam melakukan sesuatu yang jumlahnya tak terbatas dalam waktu yang terbatas, sementara argumen Achilles terjebak pada kata selalu dan tidak pernah. Flying arrows. Bagi Zeno, waktu tersusun atas momen-momen. Panah yang bergerak harus menempati ruang yang sama dengan dirinya pada saat apapun, yakni selama momen tersebut tempat ia berada tidak dibagi sehingga menurutnya tempat tidak pernah bergerak.
Jadi menurutnya, setiap saat panah menempati ruang yang sama untuk dirinya sendiri, maka realitanya panah itu sebenarnya tidak bergerak di waktu itu. Moving Rose. Zeno percaya bahwa ruang dan waktu adalah diskrit, sebagai lawan dari berkelanjutan guna menantang argumen koherensi gagasan ruang dan waktu. Paradoks Millet-Seed. Zeno membuat paradoks ini sebagai argumen untuk mengkritik kinerja indera. Selain itu, paradoks ini juga sebagai bentuk dukungan Zeno terhadap pemikiran Parmenides terhadap kinerja indera yang tidak dapat diandalkan. Ia menunjukkan kelemahan indera dengan mengandaikan sebuah wadah yang berisi butiran biji millet, katakanlah 1000 biji yang jatuh ke lantai, yang kemudian membuat suara yang seharusnya terdengar adalah bunyi dari masing-masing 1000 biji tadi, namun faktanya yang terdengar oleh indera kita tidak 1000 biji tersebut, namun hanya sebagian kecil saja. Paradox the place of place. Zeno membuat paradoks baru ini di mana ia melihat adanya kontradiksi pada tempat. Saat suatu objek diletakkan, maka secara tidak langsung objek itu menempati suatu tempat, dan karena segala sesuatu memiliki tempat, maka tempat itu sendiri juga memerlukan tempat, dan kemudian seterusnya. Sehingga Zeno beranggapan bahwa hal ini akan menghasilkan kontradiksi akan adanya tempat yang tidak terhingga dikarenakan banyak tempat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucretius atau Titus Lucretius Carus adalah seorang penyair Romawi dan penulis epik filosofis De Rerum Natura atau tentang sifat alam semesta, sebuah eksposisi komprehensif tentang pandangan dunia Epicurean. Sangat sedikit yang diketahui tentang kehidupan penyair, meskipun karakter dan kepribadiannya muncul dengan jelas dari puisinya. Tekanan dan kekacauan pada masanya menjadi latar belakang karyanya, dan sebagian menjelaskan ketertarikan dan komitmen pribadinya terhadap Epikureanisme dengan peningkatan kesenangan intelektual dan ketenangan pikiran, serta pandangannya yang kabur terhadap dunia perselisihan nasional atau perselisihan sosial dan kekerasan politik. Epiknya disajikan dalam 6 buku dan memberikan penjelasan yang lengkap dan naturalistik tentang asal-usul fisik, struktur dan takdir alam semesta. Yang termasuk dalam presentasi ini adalah teori-teori tentang struktur atom, materi, dan kemunculan, serta evolusi bentuk kehidupan sampai gagasan yang pada akhirnya akan menjadi landasan dan latar belakang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan Barat. Saya Jasmine Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat Romawi, yaitu Cicero. Cicero atau Marcus Tullius Cicero merupakan tokoh Romawi yang memainkan peran kunci dalam sejarah politik dan intelektual pada abad pertama sebelum Masehi. Dilahirkan di Arpinum, Italia, Cicero mendapat pendidikan yang cemerlang dalam hukum dan retorika di Roma dan Athena. Keahliannya dalam berbicara dan retorika menjadikannya salah satu orator terbesar dalam sejarah Romawi. Cicero juga meniti karir politik, mencapai jabatan konsul pada tahun 63 sebelum Masehi. Selain sebagai politikus dan orator, ia menunjukkan ketertarikannya pada filsafat. Dengan karya-karyanya yang mencakup topik-topik etika dan negara, Cicero terlibat dalam pengungkapan konspirasi Catilina dan dikenal atas pidato terkenalnya, yaitu Catilinarian Oration. Hidup pada masa krisis politik Republik Romawi, Cicero mencoba mempertahankan nilai-nilai Republik melawan ambisi pribadi Julius Caesar. Namun, konflik politik yang kompleks akhirnya membawanya kepada eksekusi pada tahun 43 sebelum Masehi. Warisannya terus memengaruhi pemikiran politik dan retorika di Barat, menjadikannya salah satu figur terkemuka dalam sejarah Romawi. Sebagai seorang orator, Cicero menciptakan karya-karya seperti De Oratore dan Brutus, di mana ia tidak hanya memandu generasi masa kini, tetapi juga menciptakan warisan pedagogis yang berkelanjutan dalam seni retorika dan oratori. Prinsip-prinsip retorika yang diuraikan oleh Cicero seperti penggunaan gaya bahasa yang efektif dan pengembangan argumen yang kuat masih menjadi dasar dalam studi retorika modern. Di bidang hukum dan konstitusi, Cicero memberikan kontribusi signifikan melalui karya-karyanya yang terkenal seperti De Legibus
yang membahas konsep hukum alam dan keadilan. Pemikirannya terhadap prinsip-prinsip hukum memberikan pondasi kuat bagi perkembangan sistem hukum Romawi dan mempengaruhi perkembangan pemikiran hukum di seluruh sejarah. Filosofi politik Cicero tercermin dalam De Republica, di mana ia merinci pandangannya tentang negara ideal dan kewarganegaraan yang baik. Konsep konsep respublika yang diperkenalkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Amani Fatihah dengan NIM 0603523002. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh yang bernama Plotinus. Plotinus adalah seorang filsuf yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya, akan tetapi pemikiran Plato dapat digabungkan dengan beberapa aliran filsafat lain pada masanya, termasuk aliran filsafat timur. Ia lahir pada tahun 204 Masehi dan meninggal pada tahun 270 Masehi. Inti ajaran Neoplatonisme dapat ditemukan dalam Enneadeis yang merupakan buku berisi kumpulan karangan Plotinus. Buku tersebut diterbitkan oleh muridnya yang bernama Porphyrios. Dalam buku tersebut, pemikiran Plotinus berpusat pada konsep yang esa, dalam bahasa Yunani itu Tuhan, dalam bahasa Inggris itu the one. Terkadang yang esa disebut juga sebagai yang baik. Yang esa tersebut tidak dapat dibicarakan, tidak dapat dipikirkan, dan tidak dapat diidentifikasikan. Ia bukan sesuatu dan juga bukan roh. Tidak ada atribut yang melekat padanya. Kemudian yang esa merupakan asal dan tujuan dari segala sesuatu. Plotinus memiliki ketidakpercayaan yang melekat pada materialitas, sikap umum bagi Platonisme, berpegang pada pandangan bahwa fenomena adalah gambaran atau mimikri atau mimesis yang buruk dari sesuatu yang lebih tinggi dan dapat dipahami, yang merupakan bagian yang lebih benar dari yang asli makhluk. Ketidakpercayaan ini meluas ke tubuh, termasuk tubuhnya sendiri. Dilaporkan oleh Porphyry bahwa pada satu titik dia menolak untuk melukis potretnya, mungkin karena alasan ketidaksukaan yang sama. Demikian juga Plotinus tidak pernah membahas leluhurnya, masa kecilnya, atau tempat tinggal dan lahirnya. Dari semua catatan, kehidupan pribadi dan sosialnya menunjukkan standar moral dan spiritual tertinggi. Plotinus mengambil studi filsafat pada usia 28 sekitar tahun 232 Masehi dan melakukan perjalanan ke Alexandria untuk belajar. Di sana dia tidak puas dengan setiap guru yang dia temui, sampai seorang kenalan menyarankan dia mendengarkan ide-ide dari filsuf Platonis otodidak Ammonius Saccas. Setelah mendengar ceramah Ammonius, Plotinus menyatakan kepada temannya, "Ini adalah orang yang saya cari." Mulai belajar dengan sungguh-sungguh di bawah instruktur barunya dan tetap bersamanya sebagai gurunya. Mahasiswa selama 11 tahun. Selain Ammonius, Plotinus juga dipengaruhi oleh karya-karya filosofi Aristoteles yang Prasokrates, filsuf Empedokles dan Heraklitus, dan Platonis Tengah, filsuf Alexander dari Aphrodisias, Numenius dari Apamea, bersama dengan berbagai Stoa dan Neo-Pythagoreans. Plotinus percaya terhadap 3 hal, yaitu yang esa, intelektual, dan jiwa. Dalam pemikirannya, ia mengombinasikan cara praktis dan ajaran mistis yang berpengaruh pada teologi Kristen. Tujuan dari filsafatnya yaitu membantu para siswa menyatu pada yang esa dan dengan cara kontemplasi. Menurut Plotinus, yang esa merupakan cahaya di tengah kegelapan. Yang esa ada dari sebelumnya dan sumber realitas. Selain itu, yang esa berhubungan dengan pengetahuan intuitif.
Selanjutnya adalah intelektual yang menjadi sumber landasan materi dunia disebut form. Dalam intelektual terdapat pikiran dan objek yang menyatu sehingga tidak dapat terpisah antara subjek dan objeknya yang terakhir. Ada jiwa yang berhubungan dengan pemikiran rasionalitas. Dalam jiwa manusia terdapat dua level. Pertama, level atas jiwa yang menghadap ke dalam dan melihat hal surgawi dengan intelektualitas. Kedua, level bawah yang menghadap keluar seperti alam. Karya Plotinus itu ada 6. Yang pertama adalah Enead. Yang pertama berisi seputar kebaikan, kebahagiaan, kejahatan, etika, dan masalah kehidupan. Enead yang kedua berisi tentang sirkulasi gerakan bintang-bintang, fisik, alam semesta, aktualitas dalam potensialitas, kualitas dan bentuk, dan kritik terhadap gonotisme. Yang ketiga berisikan implikasi filsafat tentang dunia seperti kekuasaan Tuhan, kekekalan, masalah iman, waktu, dan tatanan alam. Yang keempat berisi tentang fungsi jiwa dan sifat. Enead kelima berisi tentang roh ketuhanan. Enead yang keenam berisi tentang free will, dan ada yang menjadi realitas mengenal Sextus Empiricus dan karyanya. Ajaran Plotinus. Henosis untuk Plotinus didefinisikan karya-karyanya sebagai pengembalikan proses ontologis kesadaran melalui meditasi dalam pikiran barat untuk tidak merenungkan, menuju tidak ada pikiran nous atau demiurge, dan tidak ada pembagian diat dalam individu atau makhluk. Plotinus mengatakan ajarannya untuk mendamaikan tidak hanya dengan Plato dan Aristoteles, tetapi juga berbagai agama dunia yang memiliki kontak pribadi dengannya selama perjalanannya. Karya-karya Plotinus bersifat asketis karena menolak materi sebagai ilusi tidak ada. Materi dilakukan secara ketat sebagai imanen, dengan materi sebagai esensial keberadaannya tidak memiliki kebenaran atau karakter atau esensi transcendental, substansi atau ousia. Pendekatan ini disebut idealisme filosofis. Di sini ada kata-kata yang terkenal dari Plotinus, yaitu pengetahuan memiliki 3 derajat: opini, sense, dan iluminasi. Sarana atau instrumen yang pertama adalah akal, yang kedua adalah dialektika, dan yang ketiga adalah intuisi. Sekian presentasi saya tentang tokoh Plotinus. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.